Polisi tangkap 9 pelaku penembakan remaja di Taman Sari, Jakarta Barat. Penertiban bangunan liar di Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Penjualan peti jenazah COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda dalam iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson, dan selamat siang juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selama 90 menit ke depan kita akan memiliki informasi terkait ketersediaan oksigen di rumah sakit rujukan COVID-19 di Pati, Jawa Tengah yang mulai menipis. Sementara pasca kericuhan penolakan adanya pos penyekatan di Jembatan Suramadu, kini pos penyekatan ditiadakan. Dan pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari sekelompok remaja di Palembang, Sumatera Selatan yang terlibat tawuran hanya karena berselisih paham. 1 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Saling serang tanpa henti mewarnai tawuran yang terjadi di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekelompok remaja yang kerap nongkrong bersama di kawasan tersebut terlibat baku hantam karena berselisih paham. Saat dibubarkan, polisi mendapati senjata tajam yang digunakan untuk tawuran hingga menyebabkan 1 orang terluka. Saat ini untuk permasalahan tersebut sudah kami tangani, dan kemudian untuk identitas baik dari korban maupun pelaku-pelaku yang menggunakan senjata tajam tersebut sudah kami identifikasi dan dalam pengejaran. Untuk mencegah agar konflik tidak terulang kembali, polisi sigap berpatroli dan menjaga ketat kawasan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku penembakan terhadap seorang remaja di Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap bersama 9 orang lainnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Ongen, pelaku penembakan seorang remaja di Taman Sari, Jakarta Barat, dibekuk tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Ongen ditangkap di rumah kontrakannya di Tebet, Jakarta Selatan. Selain Ongen, polisi juga menangkap 9 pelaku lainnya yang diduga turut terlibat dalam bentrokan kawasan di Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan karena tengah dalam kondisi mabuk usai pesta miras. Saat digeledah, polisi menemukan sepucuk senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. Sebelumnya, unit Reskrim Polsek Taman Sari mendatangi Jalan Mangga Besar 6 Taman Sari, Jakarta Barat guna menggelar olah tempat kejadian perkara terkait aksi penyerangan dan penembakan seorang remaja berinisial MID. Selain mencari keterangan sejumlah warga, petugas juga mencari rekaman CCTV di lokasi untuk memudahkan identifikasi para pelaku penyerangan. Peristiwa ini dilatar belakangi perseteruan antara warga dan kelompok orang yang saat itu sedang merayakan ulang tahun dan mengkonsumsi minuman keras hingga larut malam. Kesal karena ditegur warga, para pelaku diperkirakan mencapai 10 orang, menyerang warga dengan pistol dan senjata tajam. Akibatnya MID, seorang pelajar yang hendak membeli nasi goreng, tertembak dan mengalami luka sabetan senjata tajam. Sekarang anaknya di mana? Cipto, Londe papai, dari jam 1 malam, dari kesakitan. Itu luka tembak di bagian mana? Tembak di bagian mana? Di sini nggak tahu, saya nggak tahu, malam lihat darah juga di
kekurangan darah juga dia. Tolong deh Pak, tolong deh Pak, tolong. Saya kasihan. Termasuk tadi juga sempat diinterogasi orang yang ada yang mengenal salah satu pelaku malam ini juga terus pelakunya sama kawan-kawannya dan semoga bisa terungkap malam ini. Korban mengalami luka tembak di bagian tangan dan badan, dibawa ke RSCM Jakarta untuk perawatan medis. Dari Jakarta, Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, malang sekali nasib seorang remaja yang menjadi korban penembakan. Dan kita akan mencari tahu bagaimana kronologisnya dan mengapa para pelaku ini bisa memiliki senjata tajam. Betul sekali, kita akan berbincang langsung pemirsa dengan Kapolsek Metro Taman Sari, ada AKBP Iver Manoso. Selamat siang Pak Iver. Baik, Pak Iver, bisa diceritakan sebenarnya seperti apa kronologi dari penembakan ini Pak? Kenapa di pesta ulang tahun ada yang membawa pistol? Terima kasih Mas Wilson. Baik, kami akan sampaikan kronologis peristiwa penembakan yang terjadi di Jalan Mangga Besar 6, Taman Sari, Jakarta Barat. Jadi kronologisnya sekelompok laki-laki kira-kira berjumlah 10 orang berasal dari luar Taman Sari mendatangi suatu tempat di wilayah Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Di situ adalah tempat kos ya, salah seorang temannya yang kebetulan berulang tahun. Malam itu kira-kira pukul 01.00 sekelompok ini kemudian mengkonsumsi minuman keras dan sempat ditegur oleh beberapa warga sekitar rumah kos itu. Baik. Karena tersinggung kemudian salah satu dari kelompok ini marah dan kemudian mengejar korban dan kemudian melepaskan tembakan. Baik, Pak Iver, bagaimana ceritanya para pelaku ini bisa memiliki senjata tajam? Dari hasil pengungkapan tim gabungan Polsek Metro Taman Sari bersama tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang hari kejadian itu langsung mendatangi TKP dan memaksimalkan pengumpulan informasi, kemudian mendapatkan informasi dan keterangan tentang kelompok pelaku. Maka 5 jam setelah kejadian penembakan, tim berhasil mengidentifikasi tempat persembunyian 8 orang yang terlibat dalam aksi kekerasan senjata api maupun aksi kekerasan senjata tajam. Mereka memiliki suatu tempat di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Subuh itu juga kira-kira pukul 05.00, tim unit reskrim Polsek Metro Taman Sari ya di backup oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan kelompok OG ya, inisial OG bersama 7 rekannya laki-laki di wilayah Tebet. Baik, Pak Iver, dari mana senjata tajam itu berasal, Pak? Wanita sebagai saksi senjata api tersebut. Kelompok ini. Saat ini kami terus mendalami asal usul senjata api. Kami akan sampaikan perkembangan penyidikannya. Kemudian untuk senjata tajam kurang lebih belasan senjata tajam juga kami temukan di tempat tinggal mereka di wilayah Tebet. Baik, lalu untuk korban ini sebenarnya apakah salah sasaran Pak atau seperti apa Pak? Atau sebelumnya memang korban dikenal oleh pelaku? Korban ini kebetulan berada di sekitar TKP bersama warga yang saat kejadian itu sempat menegur beberapa dari kelompok yang mengkonsumsi miras di depan
sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Mangga Besar 6. Jadi korban adalah salah satu yang ada di TKP bersama-sama dengan warga yang menegur dan mengingatkan kelompok yang mengkonsumsi miras untuk tidak melakukan pesta miras di depan kos tersebut. Baik, lantas pasal apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Karena juga pelaku diketahui memiliki senjata api, Pak. Dalam kasus ini kami menerapkan persangkaan pasal secara kumulatif. Kami primerkan percobaan menghilangkan nyawa karena kekerasan senjata api mengarah kepada bagian tubuh yang mematikan. Kami primerkan dengan persangkaan percobaan pembunuhan atau percobaan penganiayaan berat. Kemudian kami kumulatifkan dengan undang-undang darurat terkait dengan kepemilikan senjata api maupun kepemilikan senjata tajam. Baik, terima kasih AKBP Iverson Manosoh, Kapolsek Metro Taman Sari telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, banyaknya pesanan obat menimbulkan kerumunan ojek online di apotek kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP pun langsung meminta ojek online untuk mengatur barisan antrian dan menjaga jarak. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi apotik yang berada di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski tak melarang operasional apotik di tengah masa PPKM Mikro, namun keberadaan puluhan pengemudi ojek online yang antri berkerumun di area apotik berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tak adanya jarak aman antar sesama pengemudi ojek online membuat aparat Satpol PP mengatur antrian supaya tidak menimbulkan kerumunan. Kerumunan terjadi lantaran membludaknya jumlah pesanan obat yang dipesan oleh customer melalui aplikasi ojek online. Guna meminimalisir terjadinya kerumunan, petugas Satpol PP meminta pihak apotik untuk membatasi jumlah pesanan melalui aplikasi. Beli obat-obat ya. Pesanannya lagi banyak, apa lagi ada promo atau gimana? Ya mungkin di itu ada promo juga kali Pak, mungkin dari customernya gitu. Kalau ke pihak drivernya kan kurang tahu. Ini gimana dengan adanya promo? Saya kurang lebih udah setengah jam. Udah setengah jam, belum dapat juga. Ini kenapa sih Bang belum dapat? Emang antriannya panjang atau gimana? Antriannya panjang Pak, iya. Oh gitu. Emang membludak apa gimana? Mungkin permintaan kan bisa gitu kan permintaan dari customer obat, jadi Banyak ya? banyak ya. Nah, Pemirsa, meski telah diberlakukan jam malam hingga pukul 8 malam, ini masih banyak pelaku usaha yang nakal dan melanggar aturan. Padahal ancaman hukumannya tak main-main, dari sanksi administrasi berlipat hingga pencabutan izin usaha. Petugas Satpol PP membubarkan pengunjung yang masih asik nongkrong di kafe di Jalan Pejombongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat tengah malam tadi. Petugas memberikan sanksi tegas berupa penyegelan selama 3 kali 24 jam kepada pemilik kafe karena masih menyediakan layanan makan di tempat melewati pukul 8 malam. Bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID? Kalau dari semua pihak ya mempunyai tanggung jawab, mempunyai disiplin, kepatuhan, kesadaran, ya mudah-mudahan kita bisa cepat menyelesaikan penyebaran COVID yang ada di Jakarta ini. Selama disegel kafe akan terus dipantau petugas Satpol PP. Jika nantinya kembali melakukan pelanggaran, sanksi administrasi berkelipatan hingga pencabutan izin usaha akan diberikan petugas kepada pemilik tempat usaha. Sementara itu di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pengunjung dan pelaku usaha warung lesehan panik karena dirazia. Petugas meminta agar para pengunjung membubarkan diri dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sementara pemilik warung lesehan diberi sanksi teguran tertulis karena masih menyediakan fasilitas makan di tempat melewati pukul 8 malam. turutin aja lah, nggak apa-apa. Memang udah peraturan juga. Tapi tahu kalau ada pembatasan itu. Di lokasi yang tak jauh, petugas juga mendapati warung lesehan lain yang ramai dengan pengunjung yang tengah asik menyantap makanan. Lagi-lagi, petugas membubarkan mereka dan memberi sanksi teguran tertulis. Hindari kerumunan,
Di Depok, petugas 3 Pilar membubarkan kerumunan pengunjung kafe di Sawangan. Petugas meminta pengunjung secepatnya meninggalkan kafe dan meminta pihak kafe untuk tidak beroperasi melebihi jam yang sudah ditetapkan. Di lokasi berbeda, petugas kembali mendapati kafe yang mengadakan live music dan dipenuhi pengunjung. Kapolsek bersama Dan Ramil pun memarahi kafe yang bandel karena tidak mengikuti aturan yang berlaku. Selain razia, petugas juga mengamankan 6 orang pengamen jalanan yang berkerumun. Keenamnya dibawa ke Polsek untuk diswab tes, namun hasilnya negatif sehingga diperkenankan untuk kembali pulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Diimbau tetap di rumah saja, seorang pria kepergok sedang berbuat mesum di dalam mobil bersama dengan wanita. Rupanya pemirsa, di dalam mobil juga ditemukan peralatan narkoba dan senjata tajam. Seorang sopir travel tertangkap basah tengah berhubungan badan dengan perempuan di dalam mobil. Aksi kedua pasangan mesum di tepi jalan Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya tersebut dipergoki petugas Jatanras Polda Kalimantan Tengah. Tak hanya itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap mobil dan hasilnya petugas menemukan sebilah senjata tajam, plastik bekas bungkus sabu, serta peralatan menghisap sabu. Dari hasil tes urin, pria ini ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Sopir travel ini kini langsung ditahan petugas di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah bersama barang bukti. Untuk yang mobil tersebut, pada saat kami datangi memang yang bersangkutan ini bersama dengan seorang wanita. Nah, kemudian parkir di tempat yang gelap di daerah Temanggung Tilung itu, dan kemudian ya karena kecurigaan kami hampiri gitu. Memang ada indikasi ada perbuatan asusila. Tertangkapnya pasangan mesum ini bermula saat tim Jatanras Polda Kalimantan Tengah bersama Intelmob dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah menggelar razia premanisme. Saat berkeliling kota, tim gabungan ini mencurigai mobil goyang sedang berparkir di tempat gelap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Jambi melakukan razia prostitusi di hotel dan indekos. Lebih dari 25 pasang tidak resmi kedapatan berduaan dalam kamar yang juga dalam kondisi tidak berpakaian lengkap. Lebih dari 25 pasangan yang tidak bisa menunjukkan surat tanda menikah kedapatan di dalam kamar berdua dengan kondisi tidak berpakaian lengkap. Lokasi penggerbekan di wilayah indekos kawasan Tugu Juang, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Meski berusaha melawan petugas, mereka tetap diperiksa lebih lanjut. Tidak hanya pemeriksaan di indekos, petugas juga sasar hotel melati. Seperti Greenhouse Hotel, Mayang Sari, dan Hotel Sevilla yang diduga menjadi sarang prostitusi. Dari dalam kamar hotel terdapat pasangan berbuat mesum dengan perempuan diduga pekerja seks komersial yang memanfaatkan media sosial untuk mencari pelanggan. Target kita pada hari ini yaitu hotel dan rumah kos yang diduga jadi sarang prostitusi. Untuk hasil yang kita dapat di lapangan terjaring 25 orang dan terdiri dari 6 pasangan bukan suami istri dan 13 tambah KDP. Dan kita BAP sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya jika ditemukan bahwa terindikasi PSK akan kita bawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Pelaku mesum ini diperiksa di kantor Satpol PP Kota serta dilakukan pembinaan sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing dengan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Sementara wanita diduga PSK langsung diantar ke Dinas Sosial untuk dilakukan rehabilitasi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas setelah dianiaya ibunya. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan itu di Bengkulu Utara. Adegan rekonstruksi mengungkap betapa kejamnya perilaku Desi Ratnasari, seorang ibu yang mencekik dan memukuli anak kandungnya sendiri. Korban berinisial AS yang masih berusia 4 tahun ini meninggal dunia. Kekerasan tersebut dilatar belakangi rasa kesal karena korban terus menangis meminta makan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat adegan si ibu membenturkan kepala si korban anak tersebut ke dinding, kemudian memukulnya berulang kali, yang membuat anak tersebut tidak sadarkan diri. Pelaku sempat berusaha menutupi perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan darah.
Namun, perbuatan keji tersebut tak dapat ditutupi dengan apapun dan kini tersangka telah ditahan. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Adu mulut antara petugas Satpol PP dan warga terjadi saat penggusuran bangunan liar. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.